Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mendapatkan hadiah atau berkat karena suatu pencapaian atau keberhasilan pastilah hal yang menyenangkan, hal yang membanggakan. Dalam kehidupan, kita bisa memperoleh hadiah atau berkat dalam berbagai bentuk. Misalnya, ketika ada kenaikan jabatan di kantor, lalu ketika hasil panen baik dan melimpah, atau mungkin anak atau cucu menjadi orang-orang yang berprestasi di sekolah, atau mungkin dalam bentuk kesehatan. Semua hadiah atau berkat tersebut akan kita dapatkan sesuai dengan usaha atau kerja keras. Ada sebab, ada akibat. Sebab kita semangat dan rajin dalam bekerja, mungkin akan naik jabatan, mungkin akan mendapat kenaikan gaji. Mungkin dengan semangat dan rajin bekerja, hasil panen akan melimpah, hasil panen akan lebih banyak. Kalau anak atau cucu rajin belajar, yang mereka dapatkan adalah peringkat yang baik. Atau mungkin ketika kita makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, maka akibatnya kita akan memperoleh kesehatan yang baik juga. Semua hadiah atau berkat yang kita dapatkan itu pasti sesuai dengan usaha kerja keras atau tindakan-tindakan yang kita lakukan. Rasanya hal tersebut juga dinubuatkan oleh Zakaria dalam bacaan kita hari ini. Zakaria menubuatkan bahwa bangsa Yehuda Israel akan mendapatkan berkat. Mereka akan mendapatkan berkat dalam bentuk pemulihan. Mereka akan mendapatkan berkat dalam bentuk dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi nubuatan ini tidak bisa begitu saja terwujud. Bangsa Yehuda Israel punya andil yang besar supaya berkat itu menjadi milik mereka. Bangsa Yehuda Israel punya andil yang besar untuk mewujudkan dalam bentuk melakukan perbaikan diri. Kenapa bangsa Yehuda Israel harus memperbaiki diri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Yehuda Israel ini dibebaskan dari pembuangan, ketika mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem, tentu saja ada harapan besar bahwa mereka akan menjadi bangsa yang lebih baik, akan menjadi bangsa yang lebih taat dan lebih setia di hadapan Allah. Tetapi setelah kembali ke Yerusalem, ternyata kehidupan mereka tidak lebih baik. Harapan supaya mereka lebih taat dan lebih setia kepada Allah masih belum dilakukan. Bahkan ketika mereka diberikan kesempatan untuk membangun kembali bait Allah, mereka tidak membangun kembali bait Allah itu dengan semangat, dengan antusias, supaya peribadahan kepada Allah itu dapat berlangsung. Dalam nubuatannya, Zakaria menghimbau dan meminta supaya bangsa Yehuda Israel dapat dengan semangat, mereka dapat sungguh-sungguh mau melanjutkan pembangunan kembali bait Allah supaya peribadahan dapat kembali dilakukan. Dan Zakaria juga menghimbau, mengingatkan mereka supaya mereka dapat mengubah kehidupan mereka sehingga mereka menjadi lebih taat dan lebih setia di hadapan Allah. Zakaria juga menambahkan sesuai dengan bacaan hari ini, bahwa ketika bangsa Yehuda Israel ini mampu bertobat, ketika mereka bisa menyelesaikan pembangunan bait Allah, mereka kembali melaksanakan peribadahan kepada Allah, mereka mampu berubah untuk menjadi bangsa yang taat dan setia di hadapan Allah, maka bangsa Yehuda Israel akan mendapatkan hadiah berkat dari Allah. Apa hadiah dan berkat yang akan mereka peroleh? Mereka akan dipulihkan oleh Allah. Kehidupan mereka akan diperbaiki oleh Allah. Bangsa Yehuda Israel akan menjadi bangsa yang dikagumi,
Mereka akan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain yang tahu tentang mereka, dan mereka akan menjadi bangsa yang kuat. Semua hal tersebut merupakan berkat, merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah. Karena ketika mereka menjadi bangsa yang lebih taat dan setia di hadapan Allah, tentu saja mereka melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga ada jaminan, ada berkat, ada hadiah yang menanti mereka. Walaupun bangsa Yehuda Israel ini telah melakukan begitu banyak dosa di hadapan Allah, tetapi Allah masih berkenan untuk mereka temui. Allah masih berkenan untuk memberikan kepada mereka kesejahteraan, asalkan mereka mau menjadi bangsa yang taat dan setia di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yehuda Israel diingatkan supaya mereka mau taat dan setia kepada Tuhan. Kalau mereka mampu taat dan setia di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang terpandang dan dikagumi oleh bangsa-bangsa yang lain. Yang mereka butuhkan akan Tuhan cukupkan. Dari peristiwa itu, dari kisah ini, kita juga sama-sama diajar dan diingatkan bahwa ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu sangat penting. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan akan memberikan dampak yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan akan membuat kita mendapatkan berkat atau hadiah dari Tuhan dalam bentuk tuntunan, dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk kesehatan, ataupun berkat materi yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan lagi, belajar lagi dari firman Tuhan, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang taat dan setia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita sebagai hasil dari kesetiaan dan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.